Maju aja lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat ini di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, dan merupakan 10 hari yang terbaik. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita uh, mengenal lebih jauh tentang sosok teladan kita, yaitu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian penting di dalam kita mempelajari Islam. Karena apa? Karena seseorang itu tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara lengkap kecuali harus dengan mempelajari sirah nabawiyah juga.
Kita langsung lanjut aja ya, masuk ke materinya saja, yaitu kita angkat materi dakwah syariah yang di materi sebelumnya membahas tentang surat Al-Mudaththir, sebelumnya surat Iqra, surat Al-Alaq. Sekarang kita akan mengangkat bagaimana praktek Nabi dalam menjalankan dakwah, ya, bahwa dakwah itu bukan hanya sebatas asal menjalankan perintah dari Allah saja, bahwa dakwah itu yang dipraktekkan oleh Nabi adalah dengan rencana, dengan strategi, gitu ya. Di sini kemudian para ulama sejarah mengangkat satu istilah yang mereka pakai di 3 tahun fase pertama dakwah, yaitu dengan istilah dakwah syariah, gitu ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana pengertian dakwah syariah. Dan dakwah syariah, pengertian umumnya itu adalah aktivitas dakwah Nabi dengan menggunakan pendekatan individu atau fardi, dan itu sifatnya terbatas, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 3 tahun, ya, 3 tahun menjalani aktivitas dakwah Nabi, praktek dari menjalankan ayat fa'anzir, bangkit, bangun, dan berilah peringatan, itu tidak dengan cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak dengan cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian habis turun surat Al-Mudaththir langsung keluar, langsung teriak-teriak, langsung nuding-nuding orang, langsung hancurkan patung, enggak gitu, ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat fa'anzir, ya, bangkit dan berilah peringatan, prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai aktivitas dakwahnya itu dengan mendatangi orang-orang individu. Jadi Nabi mendatangi perorangan, ya. Jadi Nabi tidak bicara di depan forum, Nabi tidak berdakwah di depan banyak orang, Nabi tidak menjelaskan Islam di satu seminar apa enggak. Nabi SAW sejak awal memang menghindari supaya dakwah Islam ini tidak berbenturan dengan kondisi masyarakat Quraisy yang rata-rata jelas mereka tidak memiliki risalah, karena mereka berada di kondisi yang disebut oleh Quran dengan jahiliyah, ya. Karena kejahiliahan masyarakat pada masa itu bukan kejahiliahan yang sifatnya individu. Kejahiliahan yang terjadi pada masyarakat Mekah di awal-awal dakwah itu bukan karena perorangan, bukan, tapi itu sudah menjadi sistem, itu masalahnya. Karena sudah menjadi sistem, maka tidak bisa untuk langsung dibenturkan dengan individu. Ya jelas individunya mesti akan kalah, gitu ya. Kenapa? Karena sistem ya dari atas sampai bawah sudah tersistem jahiliyah. Mau dari pemimpinnya, ekonominya, praktek di lapangannya, kemudian ibadahnya, cara pandangnya, semua jahiliyah, gitu. Makanya Nabi SAW sejak awal tidak mau terjadi benturan itu. Makanya jawaban Nabi adalah Nabi mendekati individu-individu yang diduga kuat nanti bisa langsung masuk Islam. Yang kedua, sifatnya juga terbatas. Individunya pun nggak semua orang. Nggak mungkin Nabi kemudian datangi Abu Jahal, itu kan Abu Lahab. Enggak. Dia membatasi, Nabi membatasi. Hanya orang-orang yang dinilai mereka itu mudah dan langsung menerima Islam. Nanti ya. Makanya orang pertama kali yang didakwahi oleh Nabi dan masuk Islam adalah siapa? Ya, orang yang berada di keluarga Nabi, tinggal di rumah Nabi. Istri Nabi, Bunda Khadijah, kemudian putra-putri Nabi, kemudian ada Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib itu kan tinggal di rumah Nabi, gitu ya. Kenapa tinggal di rumah Nabi? Ya karena
ceritanya itu kan ketika sedang musim sulit, ya, sedang musim sulit, Nabi dan Al-Abbas, paman Nabi itu merasa kasihan sama Abu Talib nih. Ya kan, ya coba kita bantu Abu Talib yuk. Gimana? Apa yang bisa kita bantu? Ya, kita setidaknya mengurangi lah apa tanggungan Abu Talib gitu. Karena Abu Talib ini orangnya bisa dikatakan miskin gitu ya, ekonominya di bawah. Maka kemudian sepakat ini Nabi dan pamannya Abbas untuk mengambil seorang anak dari Abu Talib supaya diurus gitu loh ya, diurusi, ditanggung kebutuhannya dan seterusnya. Nah kemudian Nabi itu ngambil Ali, Abbas ngambil Ja'far bin Abi Thalib. Maka dari sini kemudian Ali tumbuh kembangnya di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika turun surat Al-Mudaththir, dia Ali termasuk yang pertama kali masuk Islam. Gitu. Jadi memang terbatas ya, bukan sembunyi-sembunyi, bukan sembunyi-sembunyi. Kalau sebagian orang kan kata sir, ya kata sirrun dalam bahasa Arab dakwah sirri ya. Sirrun itu kalau dilihat dari arti itu artinya memang rahasia, dakwah rahasia. Kalau bisa diterjemahkan dakwah sembunyi-sembunyi. Enggak, Nabi dakwah nggak sembunyi-sembunyi kok. Jadi ya, kalau sembunyi-sembunyi kan biar nggak ketahuan. Tapi faktanya ada yang tahu juga, Pak. Misalnya cerita apa itu? Nabi bicara sama Akil, misalnya ya Nabi, Abu Talib ya. Abu Talib bicara sama Akil. Akil itu salah satu anaknya. Akil atau Talib ya, saya lupa. Jadi ketika Nabi dan Ali sedang sholat, ya, Nabi sama Ali sedang sholat itu, lah Abu Talib itu melihat. Ya, kemudian Abu Talib nyuruh salah satu anaknya, saya lupa, Akil atau Talib, supaya imbang, ya, biar Nabi diangkat kanan kiri gitu loh ya. Tuh, kamu masuk bagian kiri itu, ben imbang gitu kan ya. Artinya dakwah Nabi sendiri tidak tidak sembunyi gitu ya. Cuma yang menjadi kekhasan dari ini adalah apa? Karena dakwah Nabi terbatas, maka nggak ada yang ngelawan secara terbuka, nggak ada. Jadi kalau bahasa kita ini apa? Ya kayak demokratis itulah. Itu mazhab-mazhab kono dhewe lah. Itu manhaj-manhaj sana sendiri biarin aja gitu. Jadi nggak ada sama sekali benturan di situ. Dan di sini merupakan salah satu strategi yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendekatan ini merupakan penerjemahan dan implementasi praktis atas perintah Allah fa'angdir gitu ya. Jadi Nabi dakwah itu bukan dengan cara sporadis ya. Sporadis kata ya kok dramatis banget. Apa ya? Dakwahnya ngasal-ngasal gitu ya. Ngomong semaunya, pokoknya langsung muding-muding nyalah-nyalahin. Kalau perlu langsung bawa kapak kayak Nabi Ibrahim, ya kan? Itu patung Hubal, Lata, Uzza dipenggal semua kepalanya, nggak gitu Nabi. Ya, meskipun itu bagian dari dakwah loh, ya kan? Meskipun itu bagian dari dakwah, tapi Nabi nggak gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh beliau adalah memulai dakwah sirriyah, ya, dakwah Nabi kepada individu. Kalau saya bicara gini kan di depan beberapa orang, ini bukan dakwah sirriyah lagi, ini sudah masuk jahriyah. Apalagi ngomong di atas mimbar itu enggak. Ya. Jadi Nabi mendekati individu, mendekati orang, dan orangnya pun dipilih sama Nabi, nggak semua orang juga. Makanya ada arti bahwa sirriyah itu terbatas. Ya. Dan nanti Nabi dakwah pertama kali terbuka itu kepada keluarganya saat jamuan makan Bani Hashim itu. Itu pertama kali Nabi di hadapan keluarga besar Bani Hashim. Itu adalah dakwah secara jahriyah, secara terbuka. Itu kan akhirnya kemudian ada protes kan, ada protes dari Abu Lahab dan seterusnya. Dan Abu Lahab pun ketika di jamuan makan itu sudah bilang, Muhammad, ini jamuan makan ya, jangan sampai kamu bicara tentang keyakinanmu ya. Nah, gitu. Artinya Abu Lahab ini sejak awal kan sudah tahu kalau Muhammad punya keyakinan yang berbeda, ya kan? Tapi memang tidak diserang atau tidak dihadapi dengan penolakan. Kenapa? Karena memang tidak disampaikan kepada mereka. Gitu.
Melalui pendekatan ini juga Nabi SAW menunjukkan bahwa dakwah sejak awal dijalankan itu berdasarkan perencanaan dan pertimbangan strategi ya. Jadi dakwah itu tidak ngasal ya, tidak ngasal ya, ya kira-kira yang perlu ditahan tahan dulu gitu kan ya. Tidak langsung asal wis langsung haram, bid'ah, finnar, jahanam, kekal di dalamnya, enggak gitu. Nah, gitu cara Nabi ya. Jadi harus pakai perencanaan, direncanakan nih. Kita harus punya rencananya. Ini yang kadang-kadang kita kurang nih ya. Pokoknya kita pengennya itu dakwah disampaikan seluas-luasnya, setransparan mungkin biar semuanya apa tahu. Gitu kan ya. Padahal nggak taunya ternyata ada satu dua hal bahkan mungkin banyak yang justru jadi fitnah gitu. Maka di sini kita harus ada rencana, strategi nih, ya. Gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan Islam itu efektif, nah, gitu, bisa diterima orang ya. Lantas yang dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun apa ini, gitu? Apa yang dilakukan Nabi selama 3 tahun? Nah, 3 tahun yang dilakukan oleh Nabi orientasi utamanya adalah mendidik sahabat, itu. Karena pada saatnya nanti ketika harus berbenturan, maka sahabat sudah menjadi sosok mukmin yang kuat, kuat ilmu, kuat takwa, kuat iman, gitu kan ya. Itu ketika dibenturkan itu betul-betul sudah kuat, gitu ya. Dan buktinya ya, fase Mekah, fase Mekah itu tidak ada satupun sahabat yang murtad. Ini ya, nggak ada satu sahabat pun yang murtad, itu nggak ada. Ya, walaupun ada satu pembahasan siapa itu suaminya Ummu Habibah sebelumnya, Ubaidullah ya, Ubaidullah bin Jahas itu ada permasalahan ya, karena ada riwayat yang menyebutkan dia meninggal dalam keadaan Nasrani ya di Habasyah. Tapi itu perlu ditinjau ulang yang jelasnya. Tapi yang jelas itu riwayat seperti itu ada. Tapi secara umum ya sahabat seperti Bilal disiksa gitu, nggak murtad kok. Ammar bin Yasir saja, riwayat yang disebut bahwa Ammar bin Yasir disiksa sama Abu Jahal itu, usianya baru 9 tahun, itu juga nggak murtad kok, gitu lah ya. Kenapa? Karena tadi aktivitas utamanya ada di pendidikan, bagaimana mendidik, mengarahkan para sahabat menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya. Nabi SAW salah satu pertimbangannya yang dianalisa oleh para ulama, mengapa Nabi melakukan dakwah sirriyah. Nah, salah satunya adalah Nabi SAW mengklasifikasi objek dakwah. Jadi satu itu ada orang yang menerima dakwah sepenuhnya. Taunya dari mana ini? Oh, Nabi itu bukan orang sembarangan. Nabi itu adalah orang yang cerdas dalam menilai orang, gitu ya. Salah satunya bisa kita lihat di kisah perjanjian Hudaybiyah nanti. Ketika ada seorang datang, itu kan ya, ini namanya Suhel ini, Sahal Allah. Ya. Ini namanya Suhel, ini orangnya gampang ini, insya Allah gampang ini. Ya meskipun kejadiannya kan nggak gampang, ya kan. Nabi mengirim orang-orang tertentu kepada misi-misi tertentu, itu Nabi ada pertimbangannya, ya kan. Kenapa? Karena Nabi itu sangat pandai dalam menilai orang, ya. Maka ini ada orang yang menerima dakwah sepenuhnya. Ini adalah kriteria orang yang didakwahi oleh Nabi pada fase dakwah sirriyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menolak dakwah tanpa perlawanan. Jadi ada orang-orang yang mereka nggak mau masuk Islam, tapi juga nggak ngelawan. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak tuh ini. Dia nggak mau masuk Islam, tapi juga nggak ngelawan, gitu, nggak bantah, nggak mau pokoknya. Ya pokoknya nggak mau. Ya kami cuma ikuti nenek moyang aja, gitu. Yang ketiga, ini yang paling dikit menolak dan melawan dakwah secara terbuka. Ini paling dikit ini. Nomor tiga ini paling dikit, dikatakan bisa tambahin banget lah. Nah, dan itu bisa dicari nama-namanya di dalam Sirah Nabawiyah, seperti Abu Jahal, kemudian ada Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah,
kemudian ada Al-As bin Wa'il dan seterusnya dia. Ini adalah orang-orang yang secara terang-terangan melawan dakwah, nggak mau tapi ngelawan, gitu loh, nggak mau tapi ngelawan. Ini orang-orang. Cuma masalahnya, ada masalahnya ini. Orang-orang yang di kelompok tiga ini mereka adalah tokoh-tokoh penting, itu bedanya, ya. Mereka yang menolak dakwah ini, mereka adalah orang-orang yang punya peran, gitu loh, di dalam kota Mekah. Mereka itu tokoh, mereka itu kalau dalam bahasa Quran dikatakan dengan malak. Mereka adalah para tokoh, orang-orang terkemuka, kalau bahasa kita sekarang ya pejabat-pejabat itu yang menolak, gitu. Ya, yang menolak justru mereka-mereka ini, gitu. Itulah salah satu yang disampaikan oleh siapa? Khalid, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam itu. Khalid menyatakan, ya, kami ini seperti kami ini, ya, Khalid sendiri, sosok Khalid itu sendiri seperti kayak gak punya suara di majelisnya tokoh-tokoh itu. Kenapa? Karena semua sudah diatur dan sudah diputuskan melalui eh, majelis malah ini di Darun Nadwa itu. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa Nabi SAW pada hal ini itu Nabi fokus di yang pertama, yang mau menerima dakwah ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian fokus Nabi eh, teralihkan, terkuras waktunya, tenaganya ngurusi yang nggak mau, yang mau aja diurusi susah, apalagi yang nggak mau. Jadi ngurusi yang mau-mau saja. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian abai, ya, tapi tetap membuat strategi. Berikutnya adalah dampak strategisnya. Dengan melakukan dakwah terbatas ini, Rasulullah SAW tampak jelas ingin menghindari benturan dengan Quraisy di masa awal dakwah. Ya, jadi tidak mau berbenturan, ya, tidak mau berbenturan dengan Quraisy. Jadi berusaha menghindar, dengan berarti menghindarnya bukan menghindar karena lari, menghindarnya bukan karena takut, menghindarnya bukan karena meninggalkan kewajiban dakwah kepada semua manusia, enggak. Menghindarnya Nabi itu karena apa? Karena memang mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Kalau Nabi kan, Nabi sendiri Insya Allah siap, gitu, ya. Tapi bagaimana dengan sahabat? Bagaimana dengan yang bukan Nabi, gitu, ya? Nah, benturan pun bukan benturan yang ringan, ya. Bahkan ada dari bully verbal sampai ke bully fisik, bukan bully lagi, yang sudah jadi penyiksaan, itu bukan bully lagi. Buktinya jatuh korban kan, gitu. Yasir, ayahnya Ammar itu kan salah satu korbannya. Kemudian Sumayyah itu yang pakainya lebih awal dari Yasir yang syahid karena disiksa oleh majikannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dapat menjalankan tahapan-tahapan pendidikan Islam mulai dari pengenalan, pembinaan hingga pembentukan pribadi Muslim para sahabat tanpa gangguan dari luar. Disinilah pentingnya fokus, ya, 3 tahun pertama Nabi fokus di dalam mendidik sahabat, ya. Tidak dengan cara dibenturkan dengan sahabat, dengan apa kondisi yang terjadi di luar sana, tidak, ya. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada tahap ini betul-betul dalam pendidikan para sahabat ini betul-betul fokus ke arah situ, ya, dari bagaimana mengenalkan Islam, kemudian mendidik, membimbing, membina sampai membentuk pribadi para sahabat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, gitu. Kenapa? Karena ini eh, memang dari awal, ya, kalau kita coba kalau coba kita geser ke belakang sedikit, gitu, ya, bahwa Nabi disuruh berdakwah kan, iya, fa'angdir, tapi risalah atau ruh yang dibawa dari fa'angdir itu apa yang dibawa, ruh dari dakwah itu apa, adalah, ya, tetap kembali ke wahyu pertama, Iqra, membaca, berarti di ilmu, gitu loh, ya. Maka orientasi Nabi itu di 3 tahun pertama adalah bagaimana para sahabat ini terbentuk pribadinya, dia dari memahami, mengenali, gitu kan, ya. Makanya sejak awal, di awal-awal, ya, di awal-awal dakwah Islam ini ketika turun ayat ini para sahabat nggak boleh untuk nulis, nggak boleh, ya, nggak boleh untuk nulis. Jadi fokus semua pada
materi-materi Quran, ya kan, bukan kepada materi hadis, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan dakwahnya ini? Nah, dakwah terbatas dijalani oleh Nabi selama kurang lebih 3 tahun dan fokus di lingkungan kota Mekah saja. Jadi hanya fokus di Mekah saja ya, tidak keluar dari kota Mekah. Ya, ini pentingnya juga kita membatasi diri. Kalau kita dalam proses untuk membentuk pribadi, ya, membentuk pribadi yang betul-betul kuat, gitu kan ya, secara iman, takwa, kemudian secara ilmu. Nah, sebisa mungkin jangan kemudian terlalu jauh di dalam apa namanya membuka diri. Ya, kita membatasi diri dulu dengan materi-materi yang eh, betul-betul benar. Ya, bukan hanya materi saja, tergantung yang nyampein juga sih kadang-kadang ya. Kalau yang nyampein salah, udah dipondokin lah, dipondokin ya salah juga ya. Ada santri ya mondok 10 tahun selesai dari pesantren bisanya cuma adzan, ya bisanya cuma adzan ini. Ya, pendekatan dakwah terbatas berhasil menarik sosok-sosok yang punya kecenderungan kuat untuk beriman dan mudah dibentuk menjadi pribadi Muslim yang tangguh. Ya, jadi orang-orang yang dipilih oleh Nabi untuk Nabi dakwahi, Nabi ajak ini punya track record di masa jahiliyahnya itu dia orang yang tanda kutip baik secara manusia, sebagai manusia, gitu ya. Makanya kan orangnya orang-orang kayak Umar kan nggak masuk. Umar kan masuknya agak belakangan, bukan belakangan ya, artinya setelah fase dakwah Siriyah ini kan. Kalau masa fase dakwah Siriyah kan yang masuk kan bisa dikatakan orangnya orang-orang yang baik, ya. Abu Bakar, ya kan, Utsman, ya. Kemudian ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, itu kan, kan bukan orang-orang yang punya karakter cenderung apa, eh, punya pendirian kuat, gitu kan ya, punya pandangan yang pokoknya ini ada nilai yang besar dan harus diterima, nggak gitu. Tapi yang dilakukan adalah pada sosok-sosok yang punya kecenderungan kuat. Bisa dilihat kan, misalnya seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar di masa jahiliyah itu disebutkan bahwa dia nggak pernah sujud kepada patung, kayak gitu kan ya, nggak pernah minum minuman keras. Ini kan kalau diajak untuk kebaikan cenderung lebih mudah. Apalagi kedekatan secara personal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, kemudian eh, karakter seperti itu mudah dibentuk menjadi pribadi Muslim yang tangguh, ya. Karena masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang terbebas dari apa isu-isu ketuhanan, ya. Mereka terbebas dari isu-isu ketuhanan. Beda dengan Nasrani ya. Kalau Nasrani itu tongkrongan mereka itu memang tongkrongan bahas-bahas ketuhanan, Tuhan itu bagaimana gitu. Kalau orang-orang Mekah ya karakter apa budaya mereka itu ya ngikut nenek moyang gitu, ngikut nenek moyang. Mereka kan kemudian diajak mikir sama Nabi, emang nenek moyangnya benar tak? Kan gitu dan seterusnya ya. Tadi ke materi-materi ya penting untuk kita pelajari materi-materi dakwah di fase ini juga penting. Makanya ada orang apa, ada sahabat-sahabat yang mereka kemudian masuk Islam. Ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid, Utbah bin Ghazwan. Ini kan yang apa? Yang laki-laki banyak ya, cuma Khadijah aja nih. Padahal masih ada lagi ya. Misalnya ada Asma binti Umais, ya, istrinya Ja'far. Ja'far juga masuk Islam juga. Kemudian ada Fatimah binti Khattab, ya adiknya Umar, ya kan, istrinya Sa'id bin Zaid dan beberapa nama-nama lain. Asma binti Abi Bakar, banyak ya, sebenarnya banyak. Kurang lebih ya, kalau kita coba total kurang lebih kisaran 60-70 di 3 tahun pertama dakwah Syriah ini. Kita 3 tahun bisa buat orang mau belajar Sirah Nabawiyah berapa orang? Berapa 3 tahun? Nabi dakwah ini di Mekah dengan kondisi jahiliyah seperti itu, ternyata selama 3 tahun berhasil menarik orang-orang ini, masya Allah.
Apa aktivitas dan kegiatan Nabi? Ya, yang pertama adalah Nabi memberikan perhatian sepenuhnya kepada pembentukan pribadi sahabat. Ya, jadi Nabi selama 3 tahun ini Nabi fokus fokus kepada membentuk karakter sahabat. Ya, menjadi seorang mukmin, ya, menjadi seorang mukmin dia bukan hanya tangguh secara ilmu, tapi mereka juga tangguh secara pikiran, tangguh secara apa iman gitu kan ya, ilmu. Salah satu buktinya misalnya nanti kita bisa baca di Hijrah Habasyah yang kedua, di mana seorang Ja'far bin Abi Thalib itu ya, sepupu Nabi ini betul-betul bisa membuat narasi, ya kan, bisa membuat narasi di hadapan Raja Najasyi, kemudian bisa membantah tuduhan-tuduhan dari utusan Quraisy waktu itu, Amr bin As gitu ya, dan seterusnya. Kemudian selama fase dakwah terbatas ini, aktivitas Rasulullah SAW terfokus pada aspek pendidikan, eh, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ya, ini satu pembahasan sendiri sebenarnya. Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ini mengacu ke surat Al-Jum'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya di situ. Nabi fokusnya ke tilawah, ke tazkiyah, dan ta'lim. Tilawah itu bagaimana? Ya, tilawah berarti apa tilawah berarti? Tilawah berarti membaca dan membacakan Al-Quran. Membaca dan membacakan Al-Quran. Untuk menjadi pengetahuan para sahabat tentang adanya kebenaran yang sifatnya pasti atau absolut gitu ya. Karena kalau kita belajar sesuatu tidak diiringi dengan nilai kebenaran yang pasti, kita bisa jadi orang bingung. Ya, seperti sekarang ini misalnya. Sekarang ini cara pandang masyarakat ya, saudara-saudara kita di Indonesia ini itu secara tidak langsung kebanyakan dari mereka itu memahami ya kebenaran itu sifatnya relatif gitu ya. Menurut ente benar, menurut anak ya belum tentu benar. Maka kita toleransi aja ini gitu kan. Ya kan? Nah, kalau sifat apa sikap cara atau cara pandang relatif kebenaran itu diukur melalui lewat siapa, nah, akhirnya kita nggak bisa sama-sama untuk objektif kita, dan dia kita nggak bisa sama-sama untuk kita berpikir objektif ya, apalagi mahasiswa kan sejak awal dididik diarahkan untuk bisa berpikir objektif kan gitu kan. Lah kalau pakai relatif, Pak dosen menurut ente yang benar, menurut anak beda loh. Dan di mana gitu sama dosen pembimbingnya, sama dosen pengujinya, ya kan? Tapi di satu sisi cara pandang tentang kebaikan, keburukan, gitu kan ya. Itu kan akhirnya yang dibangun di kita kan apa berorientasi pada cara pandang relatif itu. Padahal seharusnya kita tuh ketika belajar tuh harus kita meyakini dan menyepakati adanya satu kebenaran yang pasti, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka kalau kita sudah punya kebenaran, kebenarannya sudah pasti, sudah mudah ini nanti. Ini fase awalnya dulu. Kan? Nah, kemudian tazkiyah, ya. Tazkiyah itu arti apa ya? Arti yang biasa dipakai kalau mungkin antum pernah mendengar istilah tazkiyatun nufus. Pernah dengar ya? Mensucikan jiwa. Ini adalah materi yang sering selip di dalam pendidikan kita. Tazkiyah itu membentuk pribadi jadi baik gitu ya, karena sampai muncul ungkapan di masyarakat ya, orang pintar banyak, orang baik itu dikit, nah gitu. Nah kalau pintar itu ditaklim, kalau taklim sifatnya memang memberi informasi, mengajarkan gitu kan ya. Tapi untuk jadi baik prosesnya bukan dengan taklim, tapi sebelum taklim apa itu tazkiyah ya. Itu bagaimana mendidik para sahabat supaya menjadi pribadi yang baik gitu ya.
ini harus ada satu program, ya, satu program tersendiri yang khusus untuk membahas tazkiyah. Karena tazkiyah itu kalau kita coba telusuri dari arah bahasa, tazkiyah itu memiliki arti yang sama dengan tarbiyah, ya kan? Tarbiyah itu artinya tumbuh kembang, tazkiyah juga artinya tumbuh kembang. Jadi memang pendidikan itu salah satu orientasi pertamanya ada pada tazkiyah. Bagaimana seseorang itu dia ditazkiyahi, bagaimana dia menjadi sosok-sosok yang baik. Gimana? Caranya gimana? Antum dulu belajar nggak? Tazkiyatun nufus belajar nggak? Belum ya? Belum. Kalau di ustadz-ustadz di Indonesia ini yang cukup apa banyak ya menyampaikan materi-materi tazkiyah itu, misalnya Ustadz Umar Mita kayaknya, Ustadz Umar Mita itu bisa diikuti kajian-kajian beliau yang ada di YouTube misalnya. Jadi gimana? Cara tazkiyah itu gimana? Cara tazkiyahnya gimana ini? Gimana? Menurut antum gimana? Diapain? Tazkiyah itu orientasinya pada dua, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu menanggalkan sifat-sifat yang buruk. Kalau tahliyah itu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Nah, gitu. Itu apa konsepnya Imam Al-Ghazali. Ada tahliyah, ada tahliyah. Ada takhalli, ada tahalli. Nah, ada satu lagi ya. Kalau satu ini nanti kalau antum belajar tasawuf nih. Takhalli, tahalli, tajalli. Nah, itu nanti kalau tajalli itu nanti biasanya rada-rada geser-geser ke arah kesufian itu nanti. Makanya salah satunya yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang mereka cukup kuat sisi tasawufnya, mereka orientasinya di sini doang nih. Orientasi utama utama di sini doang, tazkiyah ini. Nah, taklimnya enggak. Taklimnya enggak. Jadi pokoknya bicara tentang hati, bicara tentang menjaga hati, kebersihan, gitu doang. Zikir gitu. Ya, padahal apa gitu caranya? Ya enggak, gitu. Ya gampang sih sebenarnya gampang kok. Gampangnya gimana? Ya belajarnya itu dari materi-materi yang turun di masa dakwah Syria. Gampang kan? Gampang nggak? Minimal lah, minimal. Fase Mekah, pelajari surat-surat Makkiyah. Itu adalah materi yang dipakai oleh Nabi untuk apa? Mentazkiyah para sahabat. Apa berarti di Medina nggak ada? Di Medina juga ada. Cuma materinya itu ada di surat-surat Makkiyah kebanyakan, gitu ya. Karena kalau sudah masuk fase hijrah, sudah masuk fase surat-surat Madaniyah, yang turun surat-surat Madaniyah isinya hukum semua, ya kan? Dari hukum eh, tentang warisan, hukum tentang pernikahan, hukum tentang warisan dan seterusnya. Yang turun kan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah gitu. Oh, coba ditelusuri lebih lanjut lagi dari surat-surat Makkiyah ini. Dari surat-surat Makkiyah yang ada kurang lebih kisaran 70-an nih, 70-an atau 60-an surat Makkiyah itu bentuk ayatnya berupa apa? ber, Bentuk ayat yang turun di surat-surat Makkiyah itu kebanyakan membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Kebanyakan apa? Ya, kebanyakan tentang sejarah. Ya. Itu pun dengan kriteria ayat-ayatnya panjang atau pendek? Pendek. Ya. Surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, tapi banyak. Beda sama Madaniyah. Surat Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang, gitu kan ya. Kalau surat Makkiyah itu ayatnya cenderung pendek-pendek. Lihat aja yang sudah kita pelajari Iqra itu, Iqra ayat pertama sampai kelima pendek nggak? Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ke-6 pendek nggak? Ayatnya kan pendek-pendek.
Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pendek-pendek gitu. Sehingga kalau kita mau sedikit apa namanya menarik ya, menarik salah satu bentuk tazkiyah itu adalah dengan kita mempelajari sejarah, itu pun jangan banyak-banyak, tapi dikit-dikit, pelan-pelan, tapi sering, kayak gitu ya, dikit-dikit, pelan-pelan, tapi sering ya, tapi terus gitu istiqomah gitu. Kalau ayat beban apa ayat-ayat hukum harus dibahas panjang lebar kalau masalah hukum ya, karena buktinya ayat-ayat hukum panjang-panjang. Tapi kalau untuk pembentukan eh, apa melakukan proses tazkiyah ini harus pelan-pelan ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung diblok ayat banyak, no, pelajari diri, nggak bisa. Ya, harus pelan-pelan, ya dikit-dikit ya, materi-materinya tentang hari kiamat, tentang apa sejarah. Kalau di Al-Quran kan ada cerita-cerita para nabi, para rasul gitu. Kemudian baru kemudian masuk fase yang ketiga atau ta'lim ya. Itu menyampaikan informasi, menyampaikan berita gitu kan ya, tentang masalah aturan-aturan Allah dan seterusnya gitu. Hanya kalau orang lost di tazkiyah, dia kelewat di tazkiyah ini, dia langsung ke taklim, jadinya ya pinter, ya tahu, ya ngerti, tapi apakah dia baik? Ya wallah alam. Wallah alam. Nah, proses tazkiyah inilah yang coba kita apa lakukan kepada apa keluarga kita atau untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Semua orang suka cerita kok. Siapa yang nggak suka cerita di sini? Ada kan? Kita semua suka cerita. Kita ada yang nongkrong-nongkrong itu apa? Cerita juga kan? Yang seru itu cerita. Enggak ya? Tapi seringkali orang tidak terlalu ngerti atau kurang begitu memahami bahwa ternyata cerita-cerita itu punya pengaruh kepada orang yang mendengarkan dan orang yang menceritakan. Iya kan? Sampai dulu ada sampai guyonan ya, jokes gitu ya. Sekarang banyak korupsi ya karena dulu diceritainnya kancil nyolong timun loh. Nah, gitu kan. Kancil nyuri timun kan ceritanya dulu sebelum tidur kan. Kancil nyuri timun, kancil nyuri timun. Nah gedenya eh, nyuri uang negara kan. Maka di sini penting untuk kita melakukan proses ini. Makanya di sini kita harus belajar nih cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para rasul. Berhenti enggak? Kalau kita zaman kita sekarang kan ada cerita para sahabat, gitu kan? Kemudian ada cerita para tabiin, cerita-cerita tabiut tabiin, cerita ulama-ulama ya, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya kan? Ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam, belajar sejarah Islam, gitu ya. Nanti insya Allah mereka akan cenderung lebih apa lebih terlihat progres kebaikannya. Kalau sudah baik, nah, kemudian belajar yang dipelajari baik, nah, insya Allah nanti akan menjadi pribadi yang baik dan berilmu, insya Allah. Gitu. Kemudian aktivitas para sahabat masih terbatas pada salat, sedekah, dan penyerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan aktivitas ibadahnya nggak banyak ya. Dia hanya salat, wudhu, berarti ada wudhunya juga ya. Kemudian ada sedekah, gitu kan ya. Kemudian ada apa kebaikan-kebaikan yang diajarkan seperti berbuat baik, ihsan, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya, gitu ya. Maka Nabi SAW ketika apa namanya menyampaikan dakwah jahriyah pertama kali di zaman Bani Hasyim itu kan Nabi mengawali kalimatnya adalah innar raida la yakdzibu ahlah, gitu kan ya. Sesungguhnya pembimbing tur itu nggak mungkin menipu keluarganya sendiri, gitu ya. Jadi tour guide itu nggak, dia menyampaikan banyak hal cerita kepada para turis-turis yang datang. Wong dia aja jujur sama para turis, masa sama keluarganya bohong, sama keluarganya terus nggak jujur, kayak gitu. Nah, ini bagian dari tadi bagaimana apa menjauhi ya orientasinya pada akhlak lah, gampangannya gitu ya. Orientasinya awal kali pada akhlak ya. Allah taala alam bisa. Ini sedikit yang bisa kita pelajari.
di pagi ini dari dakwah Siriah yang pada intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus selama 3 tahun ini mendidik pribadi-pribadi para sahabat sampai kemudian Nabi nanti memilih satu tempat yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat pembentukan pribadi para sahabat dengan pengajaran-pengajaran dari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam bisawab. Sampai sini yang bisa kita pelajari. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bil alamin. Kalau ada satu dua pertanyaan atau tambahan, silakan. Untuk Tapi tapi nah, fadal. Mana? apa saya tadi bisa mau nanya tapi malu saya tadi bisa tanya itu bentuk dari Saskia itu contohnya tidak dapat. Hmm, bentuk tazkiyah. Maksudnya gimana? Jadi kalau tilawah kan bahasa Al-Quran, Al-Quran. Hmm. Mau Saskia ini gitu. Tazkiyah itu bentuknya pendidikan, gitu. Bentuknya pendidikan yang orientasi terbesarnya ada pada akhlak. Ya. Jadi dia orientasinya kepada akhlak dan itu materinya kalau kita bicara akhlak nih misalnya, kalau kita bicara akhlak, kalau bicara masalah akhlak itu kalau kita sampaikan dalam bentuk materi itu cenderung akan berat. Bukan berat ya, artinya ya orang memahami itu kayak hukum jadinya. Tentunya misalnya gini, hukum makan pakai tangan kanan. Hukumnya begini, dalilnya ini, saya paparkan gitu. Jadi kan kesannya kayak hukum, gitu kan? Padahal kalau kita menggunakan pendekatan lain, pakai ceritanya, nah, nilai serapnya kan beda. Dulu ya, Nabi itu punya anak tiri. Anak tirinya itu namanya Umar bin Abu Salamah. Ini ya. Ketika dia mau makan, dia makannya itu ada hidangan itu, dia ngambilnya itu yang paling jauh. Dengan ngambil yang paling jauh. Itu bersama Nabi, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Gitu ya. Enak, makan itu baca bismillah. Makan pakai tangan kanan, ngambil yang deket-deket aja. Nah, pendekatannya kan jadi beda. Rasa yang ditangkap sama sama itu kan beda. Nah, kalau kita selama ini misalnya ya, kalau dengan adik-adik TPA, mungkin TPQ, mungkin ya, kalau TPA nanti biasanya tempat pembuangan akhir ya, TPQ sekarang ya, TPQ bukan TPA. Dulu kita TPA, saya dulu masih namanya TPA saya dulu kan. Apa? Anak-anak adik-adik TPQ atau mungkin adik-adik PAUD gitu kan ya, atau mungkin putra putri kita sendiri atau mungkin tetangga-tetangga kita gitu. Ya kalau, makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah, itu kan kesannya kayak apa ya? Kok kasar banget sih Islam atau kok ngatur-ngatur banget sih gitu kan ya. Cuma kalau kita pendekatannya pakai pendekatan cerita kisah gitu kan ya. Tapi cerita kisahnya bener loh ya, jangan dibuat-buat fiktif gitu, jangan. Ya. Nah, itu kan apa jadi lain gitu kan ya. Makanya eh, kalau saya sendiri misalnya ya, dan jadi kalau ada satu bukan satu ya, kalau ada satu keadaan di mana ada beberapa banyak santri yang melakukan apa namanya satu perbuatan yang tidak baik gitu ya, maka yang pertama coba saya lakukan adalah nyari ceritanya dulu nih, nyari ceritanya dulu. Ceritanya apa nih ceritanya? Jadi ceritanya kira-kira cerita yang berkaitan tentang masalah, contohnya apa? Kalau kemarin yang sempat yang terakhir kemarin yang eh, saya bahas dengan santri itu laki-laki pakai perhiasan, ya kan? Karena saya melihat santri-santri kok santri-santri itu udah pakai gelang, laki-laki pakai gelang, ya kan? Pakai cincin-cincin sing roto-roto, gitu kan? Jame, jame kita ya jame
wanyar-wanyar, bagus-bagus, gres-gres. Yang laki-laki, maklum lah usia-usia tingkat sanawi kan. Saya nggak langsung tegur, biarin aja dulu, dilihat ini kira-kira apa apa namanya menular ke yang lain nggak? Lama-lama kok nular ini loh, banyak santai-santai gini. Nah, negurnya nggak langsung negur gitu nggak, tapi pakai cerita, ya kan? Pakai cerita, coba pakai cerita saja. Satu kali itu saya masih ingat saya nyampaikan hari Jumat dari habis maghrib sampai Isya gitu kan ya. Udah, ketika Isya itu pada setoran gelang semua. Ustaz ini gelang kami Ustaz. Oh, setoran. Gak usah ditegur sampai itu hukumnya gini-gini. Kasih cerita saja. Dari cerita itu nanti ketika ketika kita cerita itu kan ada kan orang apa pada anu tuh pada apa tertarik dengan ceritanya. Nah, ketika tertarik di situ kita ungkapkan sisi apa pelajaran yang bisa diambil dengan ya oh cerita ini mengajarkan kita gini 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 gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa mengarahkan kepada akhlak yang lebih baik insya Allah. Jadi kalau kita bicaranya pakai hukum, jadi terkesan kayak apa ya? Jadi kesan kayak gimana sih? Jadi kayak orang sholat gak boleh ketawa, nah, gitu kan ya? Orang sholat gak boleh ketawa, orang kalau sholat ketawa, sholatnya batal, misalnya gitu. Kesannya kayak jadi syariat gitu kan, jadi beban gitu. Nah, sisi tazkiyah itu sisi tazkiyah itu fasenya bukan fase itu. Fasenya itu boleh kita bicara tazkiyah sebagai hukum itu boleh, tapi kalau memang sudah orangnya baik gitu ya. Kalau sedang proses itu, maka yang dilakukan adalah tadi ada takhalli, satu apa tadi? Takhalli sama tahalli ya. Takhalli dulu. Takhalli itu kita berusaha untuk menanggalkan kebiasaan buruk, sifat buruk gitu ya. Maka itu pun maka dipetakan ya, terutama santri kelas 1 ya. Kalau saya biasanya kelas santri kelas 7 atau kelas 1 SMP Sanawi gitu. Dipetakan dulu ini kebanyakan santrinya bermasalah di mana ini kayak gitu. Jadi diurutkan sesuai dengan apa namanya keadaan. Allah alam. Jadi kalau saya sendiri pribadi yang saya dapatkan ya dan coba saya terapkan itu ya pakai cerita-cerita tadi, cerita para nabi bisa, cerita para sahabat bisa, cerita tabiin, tabiut tabiin dan cerita orang-orang soleh sebelumnya bisa supaya apa untuk apa namanya mengingatkan mereka ya meskipun sebenarnya ada kalau mau dicari jadi ya ada cerita pembanding ada juga cuma nggak kita sampaikan. Gitu kan ya. Nah, faktanya kan sejarah kita bukan mesti isinya baik-baik aja kan. Yang buruk-buruk kejadiannya kan juga ada kan. Nah, itu nggak kita angkat ya kan. Kecuali kalau santrinya sudah mulai baik, saatnya sudah mulai serius, kita angkat ini sisi-sisi yang buruk supaya mereka juga belajar tidak terpuruk menjadi buruk seperti itu. Allah alam. Oke, monggo Ustaz. Bismillah. Eh, Karena sebenarnya materi ini sangat teman-teman mahasiswa ya, apalagi teman-teman mahasiswa ini kan umum dan tidak kampus. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi poin utama dan buat teman-teman mahasiswa itu ya di tiga itu di tilawah, tasbih dan taklim. Namun kadang seringkali yang terjadi di lapangan di realita di apa sih aktivis dakwah kampus itu kebanyakan mereka terfokus dengan melakukan outputnya dengan kegiatan yang sifatnya itu output sehingga seringkali merupakan aspek yang sebenarnya sangat penting ini yaitu dari tilawah, tazkiyah dan taklim ini. Di samping mungkin tantangannya dakwah mereka juga mungkin terbatas secara waktu gitu karena kan mereka cuma setahun gitu kan. Yang gimana kalau setahun itu kan secara waktu untuk berdakwah ya di periode mereka itu benar-benar sangat singkat gitu kan dan seringkali terkadang dari periode-periode itu bisa dinamis sekali gitu ada yang periode yang bagus ada periode yang nggak bagus gitu dan semacamnya itu artinya untuk urusan dinamis itu kan nggak ada patokan gitu ya maksudnya
itu kayak terjadi secara alami aja, atau naturalistik gitu ya. Menurut Ustadz untuk kalau direlakan dengan para aktivis dakwah kampus gitu ya, yang sifatnya sangat terbatas ya di skup dakwahnya mereka itu, menurut Ustadz dalam waktu setahun itu ya, kira-kira apa ya, dari tahapan tilawah tazkiyah dan taklim ini menurut Ustadz bentuknya itu realnya itu untuk anak apa sih, untuk aktivis dakwah kampus itu apa sih gitu kira-kira ya, pikiran Ustadz aja ya. Dalam setahun itu apa sih bentuk realnya kegiatannya dalam menunjang tiga ini. Biar mereka nggak terjebak dengan aktivitas yang sifatnya output kayak apa sih, kayak misalkan mauludan misalnya. Itu bagus banget, maksudnya terkadang mereka menghabiskan energi dan waktu itu di situ gitu. Atau enggak aktivitas lomba-lomba gitu kan. Kegiatan-kegiatan kayak apa sih, penerimaan mahasiswa baru kayak gitu dan semacamnya, dan lain-lain kayak gitu. Ini jawabnya Ustaz Farizal, semua saja dari PK ini. Saya bukan orang kampus sih masalahnya. Saya bukan orang kampus saya ini. Bisa di waktu yang terbang. Itu 1 tahun itu 1 tahun dakwah apa 1 tahun gimana? Periode mereka, karena kebetulan sini kan ada pengurusnya. Kayak sini ketua kaderisasi ini paling kanan. Terus ini wakil ketua umum lembaga dakwah fakultas PP. Terus ini ada Rafi ketua divisi kaderisasi. Terus Rijal Quran. Apa sih, masya Allah, dakwahnya juga banyak gitu kan. Nah itu apa sih, nah juga ada Aziz juga di apa sih, social justice Palestina sama di Jerman juga gitu kan. Ada ya begitulah. Maksudnya mereka dalam periode yang singkat setahun gitu kan. Setahun terus jabatannya setahun. Nah, ya itu tadi seringkali anak aktivis dakwah ini terjebak dengan aktivitas yang itu tadi banyak output, inputnya tuh sedikit. Iya. Nah mungkin bisa ngasih pencerahan detailnya gitu ya. Kira-kira gimana? Jadi kalau pola alam ya, ini Ustaz Farizal bisa nambahin. Kalau saya sendiri apa kelas saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu di kelas 1 sanawi atau kelas 7 itu tidak materi per angkatan itu beda-beda. Jadi bukan kurikulum yang baku, artinya pelajarannya ada, cuma materinya itu nggak bisa baku. Sesuai dengan kondisi yang terjadi pada santri. Karena kan sekolahnya dari luar nih, sekolahnya dari luar. Karena kalau di fase pondok yang Ana diminta untuk bimbing itu fase kelas 1 itu fase tazkiyah. Gitu. Itu fase tazkiyah. Ya banyak ngobrolnya, banyak ceritanya, gitu aja. Cuma kan memang itu sifatnya bedanya sama antum kan itu memang kelas. Jadi sejak awal memang kelas sudah dikondisikan gitu. Tapi saya nggak tahu sendiri secara pribadi tentang kondisi di kampus ya. Cuma kalau yang anak terapkan itu materinya dilihat ini. Kita pertama itu adalah berusaha memetakan kondisinya dulu. Ini kondisi teman-teman yang ada di apa namanya, yang ada di organisasi itu apa ini kondisinya. Secara umum dipetakan dulu nih. Karena jangan sampai kemudian kita terlalu kaku, akhirnya ya nggak efektif. Dipetakan dulu, petakan ini plusnya di mana, minusnya di mana, gitu kan ya. Kalau kita fokus ke kalau kita fokus ke tazkiyah pakai kaidahnya Imam Al-Ghazali, maka kita fokusnya kalau sudah kita petakan, maka kita salah satu hal yang jadi prioritas kita bukan dengan mengabaikan yang lain ya, cuma jadi prioritas adalah ditafallinya. Bagaimana membuat teman-teman ini menjadi
orang-orang yang bisa menanggalkan hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, cara pandang buruk, gitu kan ya. Saya jadi juga kaget kemarin ketika saya coba ajukan soal di pelajaran akidah itu. Saya coba ajukan ke pelajaran soal akidah di tingkat aliyah. Saya kasih pertanyaan gini, Nabi Nabi Muhammad, agama Islam, Yahudi dan Nasrani itu mereka sama-sama menjadikan seorang Nabi Ibrahim sebagai panutan. Pertanyaannya adalah, apakah agama Islam, Yahudi dan Nasrani itu sama? Jawabannya, ada santri yang jawab sama loh. Saya kaget. Nah, kok jawabnya sama ini? Waduh, selip saya ini. Gitu. Karena selama ini memang di pelajaran akidah di pengajar sebelumnya tidak dibahas gitu. Loh, saya juga kaget lah. Lo kok dibuat sama cara pandang? Cuma ya kan ada anu ya. Karena soalnya cuma satu ya. Saya biasanya ngasih soal itu cuma satu, dua gitu kan. Cuma jawabannya satu halaman, dua halaman gitu aja. Untuk bisa melihat cara pandang santri saja. Itu mungkin harus dipetakan tadi, dipetakan. Terutama kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang ini yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan itu bukan dari sisi dia madhabnya apa, madhabnya apakah Syafi'i enggak. Yang jauh lebih penting adalah cara berpikirnya, ya kan, pemikiran dia. Ini jangan-jangan sekuler orang ini, liberal jangan-jangan gitu. Itu yang jauh lebih penting, gitu ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin apa namanya ini bisa belajar nih sama Ustaz Farizal atau Ustaz Rifkah tentang pemikiran Islam gitu ya. Sehingga untuk salah satunya untuk membaca pemikiran-pemikiran yang sesat, menyimpang gitu kan ya. Karena itu nanti tetap akan menjadi penentu dalam dia mengambil satu sikap gitu kan ya. Akan di situ. Maka di Petkol saya sendiri hanya sedikit ya kalau dari apa yang saya alami di dunia pondok ya, dan bahwa ya dunia pondok juga cara pandangnya pun sudah coba kita jaga-jaga masih ada yang eh, selip gitu kan ya, ada juga. Lah kalau kemudian sudah ketemu ini, sudah ketemu orang-orangnya, cara berpikirnya, kemudian mulai diajak ngobrol, diskusi, gitu kan ya, diskusi. Dan itu eh, apa eh, tidak secara terbuka ya, jangan sampai terbuka, apalagi dengan anggota anggota organisasi, jadi jadinya malah fitnah, jadi konflik gitu ya. Ngobrol aja, kalau sudah rada-rada kolot gitu, atau kolot nggak, rada-rada apa ya, kaku gitu, udah jangan diterusin, tinggalin aja. Nanti lain kali eh, ajak ngobrol lagi, ditinggalin maksudnya dialihkan pembahasannya. Oh berarti ini belum nih gitu. Gitu sih kalau saya. Kalau tentang fikih kayaknya, kalau saya sendiri melihat zaman sekarang kalau tentang fikih lebih lebih banyak kaum muslimin Indonesia ini yang sudah mulai bisa toleransi ya masalah fikih loh ya, mata-mata apa sudah mulai banyak, meskipun kadang-kadang kelabasan juga, kelabasan tuh sampai fikih yang nggak ada pun dianggap fikih gitu kan ya. Padahal fikirnya fikir sesat gitu, rapopo lah kita berbeda pendapat gitu kan, ya kan. Tapi yang cukup belum bisa untuk ditolerir, saling bisa mentoleransi itu adalah cara pandang, pemikirannya tadi itu. Itu cukup relate ya dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang yang cukup banyak mengangkat isu-isu pemikiran gitu kan ya. Itu salah satunya adalah supaya kita bisa membaca dan kita coba bisa untuk berdiskusi gitu kan ya. Dengan itu kemudian kita bisa meluruskan cara pandang eh, apa cara pandang seseorang dari eh, pandangan yang buruk atau pemikiran yang buruk gitu ya. Ya kalau selama 1 tahun ya itu bukan waktu yang orientasinya berhasil nggak berhasil. 1 tahun itu bukan orientasi berhasil nggak berhasil. 1 tahun itu orientasinya adalah apa yang bisa antum tanam untuk kemudian hari gitu. Jadi nanam aja, antum nanam.
bukan nyari bukan nyari hasil. Setahun untuk bicara hasil dengan kondisi carut marut sekarang, ya kayaknya bisa dikatakan sangat amat sulit ya. Kecuali levelnya antum memang orang yang paling efektif sedunia gitu kan. Semua kan efektif semua. Tapi kalau setahun, ya kalau saya mungkin antum tanam bibitnya, antum menanam benihnya, nah, nanti di kemudian hari, nah itu nanti setidaknya nanti jadi renungan ya. Setidaknya nanti kalau bagi jiwa-jiwa yang sudah tertazkiyah, itu nanti jadi merenung dia. Kayaknya benar ya. Kayaknya iya ya. Ah, gitu nanti, ya kan. Apalagi juga yang bersangkutan kan juga mahasiswa juga kan. Sehingga mudah-mudahan bisa ada perubahan setidaknya kalau bahasa motor punya remnya lah, ya kan, meskipun sudah jalannya peran di rem ya apa-apa gitu. Yang penting ada remnya tadi. Karena ya nggak bisa kalau cuma setahun ya, cukup sulit, waktunya sangat singkat sekali. Allah alam. Saya juga tidak katakan 1 tahun ngajar kelas 7 atau ngajar kelas 1 sanawi itu berhasil tazkiyahnya, enggak juga. Faktanya kan juga di kelas 2 di kelas 3 ada yang oleng juga ada kok gitu kan. Nah, ini bagian dari usaha kita. Tapi ya setidaknya ada rem-rem tadi kan. Ada rem-rem yang bisa apa namanya mereka gunakan saat mereka bersentuhan dengan hal-hal yang buruk tadi. Allah alam. Setelah saya mau nambah Ustaz. Mau, Ustaz? Apa Ustaz? Saya nggak tahu dunia kampus ya. Ya, dari saya, saya walaupun tidak terlalu paham dengan dakwah kampus di Unila atau di kampung ya, karena kan eh, saya dari Jakarta, jadi nggak terlalu banyak bisa menilai sejauh mana dakwah yang ada di langsung, khususnya di kampus. Kira nanti perbandingan antara di Lampung dan di Jakarta kan sepertinya agak jauh ya timpang. Cuma kalau dari pembahasan Sirot ini eh, di 3 tahun pertama Rasulullah SAW dakwah, beliau memilih orang-orang yang memang hanif, orang-orang yang memang dari awal itu sudah bisa menerima dakwah, bisa menerima Islam, bukan orang-orang yang ya kalau hari ini mungkin yang suka diskotik, suka dugem, suka mabok-mabokan gitu. Nah ditambah dengan masa 1 tahun teman-teman menjabat sebagai pemegang pimpinan kampus gitu. Jadi kalau saran saya untuk di kampus baiknya memang menyasar orang-orang yang memang secara pemikiran, kemudian akhlak, kemudian kepribadian perilaku itu secara umum baik, bukan malah disibukkan dengan orang-orang yang suka ikut, suka bahkan nggak pernah sholat, walaupun itu patut juga perlu didakwahi, cuman kalau batas waktunya hanya 1 tahun, fokus aja menurut saya sih mengembangkan orang-orang yang benar-benar mau belajar Islam, ditilawahi, kemudian ditasbih, kemudian ditaklimkan. Nah itu kan kuncinya di kaderisasi, di bidang kaderisasi yang harus benar-benar dikuatkan. Jangan sampai malah sibuk bikin acara di luar, entah bikin event-event yang berbasis apapun, cuma kader sendiri, artinya anggota sendiri malah nggak paham, bahkan untuk sholat aja susah gitu. Jadi kita mengawal dakwah dengan masa yang terbatas setahun di kampus ya. Di kampus ya itu di masyarakat itu kan harus sepanjang hayat lah bagi masyarakat yang bebas. Kalau di kampus kan masa kita terbatas, kalaupun kuliah ya maksimal 5 tahun, 4 tahun gitu kan, minimal 4 tahun, 3,5 tahun, kemudian maksimal bisa 5 tahun, 6 tahun lah gitu ya kalau kelas. Nah itu masa dakwah di kampus. Walaupun nanti setelahnya kalaupun diterima sebagai dosen PNS ya lebih banyak eskalasi lagi. Tapi kalau sekarang jadi masa berarti kan fokus di kaderisasi. Nah, pengkaderan itu yang benar-benar diri ayat binaan apa namanya kader-kader yang ada di anggota LDK itu atau lembaga-lembaga dakwah itu benar-benar dimaksimalkan di situ. Jangan sibuk keluar. Ya 1-2 bolehlah keluar gitu bikin event apa gitu yang bisa. Tapi jangan sampai meninggalkan anggota yang sudah terdaftar, yang sudah yang mendaftar sebagai
anggota ingin belajar Islam sebenarnya mereka, cuman kok malah disuruh ini itu suruh kemana-mana, padahal pembakalan tilawat, tazkiyah dan juga talimnya belum maksimal. Menurut saya sih itu mungkin kan apa ya, karena di alam nilai kalau saya nggak paham, kalau saya nggak paham Ya kayak apa lagi ya? Monggo Ustazah, silakan Ustazah. Hampir sama sih dengan maksudnya dengan zero polanya itu. Kalau saya pribadi maksudnya meskipun teman-teman itu selalu apa terpatah membedakan dengan kualitas gitu kan, tapi kalau saya kualitas gitu maksudnya ya, dengan strategi itu ya. Ya, ada pendekatan tadi sahabat-sahabat Sirah jadi Siriah ya, itu dengan pada orang-orang terdekat kita itu dekat. Jadi orang dia ya pasti dalam dia kita gitu kan itu. Jadi saya memang sudah buat di situ insya Allah memang ditempatkan dengan kuat ya gitu. Karena memang saya ditempatkan di aman gitu di umum. Karena ya menurut Dewan Pembina dia sudah kuat ditempatkan di umum. Ada keterampilan mendekati secara familiarnya itu. Jadi yang sudah diikuti dan yang di level 1 itu ya, yang mau yang menerima gitu ya, yang menerima tanpa perlawanan ya. Jadi kalau saya sih memang fokusnya di situ, tidak mengikuti keumuman di wilayah. Maaf ini, saya tidak mengikuti keumuman di wilayah. Jadi fokusnya ke dan tahapan nggak seperti sehingga pada akhirnya ada dampak di mana lebih kokoh gitu, lebih kokoh untuk apa ya afiliasi atau aktivitas dakwahnya gitu. Sampai sekarang maksudnya masih berkomunikasi gitu. Heran saudara-saudara ini. Satu sih. bukan wali ya. Tapi ini jadi catatan ya, jadi poin penting nih. Ya karena kan Sidi, Ipi, Raffi dan juga mungkin nanti Rizal buat nanti ke depan kan bakal jadi tampuk. Ya selalu jadi tampuk pimpinan selanjutnya gitu kan. Ya apalagi saat ini Raffi sama Sidi kaderisasi di waktu pinggiran. Ini perlu jadi catatan kalian gitu. Nanti juga gitu. Perlu ditambahkan juga kan ada porsi-porsinya perencanaan sama strategi, enggak juga mengabaikan yang di apa di kedudukan yang kedua atau ketiga gitu. Tadi kan ada 3 yang urutannya kan gitu. Tapi kan kita ada konsentrasi yang lebih yang porsinya besar gitu. Tapi tidak juga mengabaikan yang tadi kuantitas itu gitu. Tetap ada gitu, tetap ada program yang memang bisa menyerap banyak orang gitu, yang bisa ikut kayak gitu. Tapi tidak juga energi kita habis di situ kayak gitu. Jadi porsinya tetap di yang punya satu kayak gitu ya. Karena tadi kata Ustaz membina itu aja angel. Ketika membina yang sudah mau dakwah aja ini apa lumayan effortnya gitu. Tidak juga kita menghabiskan apa waktu ya energi gitu, untuk yang memang di yang berikutnya gitu. Tetap ada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya. Kita paham itu targetannya untuk siapa kayak gitu. Jadi derajat apa derajat kontennya gitu ya akan berbeda begitu. Nah itu maksudnya ke rencana sama strategi itu. Jadi tidak salah sasaran juga gitu. Nih, kurang lebih teman-teman dari mahasiswa ya, itu jadi salah satu apa pola di dalam merencanakan kegiatan ya, sehingga selama 1 tahun itu nggak ada anu ya, nggak ada apa, nggak ada
jabatan kedua gitu diperpanjang itu nggak ada ya? Oh, harus ganti emang ya? Nah, Ya kan diperpanjang itu nggak ada ya? Oh pindah pindah tapi oh gitu. Yang untuk saat ini ya antum-antum berada tuh coba antum apa tadi dari apa yang kita pelajari tadi ini salah satu pola ya, salah satu pola yang mungkin bisa kita ambil apa kerangkanya supaya kita ikut berperan. Setidaknya kita bukan menghasilkan, tapi kita mungkin ada peran di situ untuk kebaikan ke depannya. Ya. Wallah alam. Udah cukup? Cukup ya? Baik, insyaallah kita sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Wafaqanallahu jami'an. Subhanallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fun, fun. begitu kesimpulannya. Masih 5 tahun jadi sudah ada 3 tahun, masih tahun, jadi masih sering tahun, sudah tahun, tahun kamu sana, berapa maksimal di kampus itu?